Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan. Hai Pviewers, selamat datang di sesi video Pview by Paramavida Akoladia Group. Nah sekarang hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Rizky sebagai narasumber yang akan membahas tentang pola pikir dan sikap yang harus dimiliki pemimpin yang hebat. Halo, selamat datang Pak Rizky. Ya, nah mungkin buat semua viewers yang baru nemu YouTube channel kita, ini belum kenal nih siapa Pak Rizky. Boleh nggak sedikit aja kenalin Pak Rizky ini siapa? Oke, thank you Mbak Carla. Viewers, nama saya Rizky Herdianto. Sekarang saya kebetulan, bukan kebetulan ya, jadi sekarang saya memang bekerja di bidang F&B sebagai HR Development Department Head, gitu, seperti itu sih Mbak. Oke, Gitu. Nah sesuai temanya hari ini nih, sebelum kita bertanya-tanya lagi lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih sebelumnya, triggernya apa sih Pak untuk ngebahas tentang kepemimpinan atau karakteristik pemimpin? Oke, nice. Jadi gini, teman-teman ya, kenapa sih saya mengangkat terkait sama pola pikir sama sikap ya. Nah, terkadang kalau misalnya kita lihat ya, orang-orang mungkin memiliki pemahaman ya, bahwa wah ternyata jadi leader tuh sulit ya. Oh, jadi leader tuh harus memang punya bakat dari lahir gitu loh. Oh, kalau punya leader tuh harus tipikal orangnya tuh kecenderungan adalah dominance. Ternyata kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa literasi ya gitu loh, yang kalau misalnya teman-teman juga bisa telaah, bisa baca gitu loh. Sebenarnya jadi leader itu bisa loh teman-teman dipelajari gitu loh. Karena sebenarnya leadership itu bisa lahir dari apa? Dari pengalaman kita hidup. Semakin banyak kita menghadapi satu bermacam-macam kondisi, dari kondisi ideal sampai kondisi tidak ideal. Nah, dari situ sebenarnya gitu loh. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut sebenarnya bisa melatih diri kita, menambah kemampuan memimpin, menambah penguasaan dari kita punya pemikiran kritis gitu loh, kemampuan mecahin masalah, dan juga kemampuan untuk membangun komunikasi dan juga menjalin hubungan yang baik untuk kepada seluruh tipe-tipe orang, seperti itu sih Mbak. Jadi sebenarnya itu bisa dipelajari gitu. Oke, berarti kalau menurut Pak Rizky, apakah seorang pemimpin memiliki tanda-tanda atau karakteristik tertentu? Atau misalnya kayak kan ada istilah born to be a leader gitu. Yes, born to be a leader itu pasti ada. Yang tadi saya bilang kalau kita melihat orang itu kan memang ada kecenderungan orang yang memang tampil dominan, terus juga karismatiknya dia kalau misalkan bicara gitu loh, itu memang dari lahir memang sudah ada. Cuma kalau misalnya untuk melihat tanda-tanda dan apa sih yang bisa kita pelajari, ya pasti ada. Yang pertama adalah apa? Pertama adalah kalau misalnya kita lihat itu dia ketika menghadapi masalah tidak fokus terhadap masalahnya gitu loh. Jadi dia tidak akan kalau ada orang fokus terhadap masalah, pasti dia akan blaming, ujungnya akan blaming. Tapi kalau orang, tadi dari sisi leader itu dia fokus terhadap dia punya solusi, dia pasti akan menggali masalahnya apa, di mana gitu loh. Banyak hal. Misalkan kalau misalkan dia sebagai seorang leader, dia bisa menggalinya dengan menggunakan berbagai macam metode kan.
ada Fishbone, ada mungkin Seven Tools segala macam itu dia bisa apa namanya gunakan gitu loh. Seperti itu sih Mbak. Itu pertama untuk mencari solusi ya. Nah solusi pun yang dicari tidak menguntungkan diri pribadi atau pihak atau sebelah pihak gitu loh. Pasti kan dia kan apa namanya win-win yang dia akan telurkan atau hasilkan itu adalah win-win. Gimana caranya win-win? Dari sisi A bisa nerima, dari sisi B bisa nerima, jadi sama-sama menguntungkan. Itulah sebenarnya kenapa sebagai seorang leader itu harus fokus terhadap solusi seperti itu. Oke, berarti fokus terhadap solusi, nggak cuma terhadap masalahnya doang ya Pak ya? Iya, bahaya tuh kalau bisa fokus sama masalah. Nggak selesai, muter-muter dan Blaming muter terus. jadi blaming ya? Yes, nanti jadi blaming gitu loh. Oke, nah Pak Rizky boleh share nggak ke kita kira-kira tips apa sih sebaiknya seorang pemimpin lakukan dalam mencari solusi dari sebuah masalah? Tadi kan katanya yang penting itu cari solusi kan, bukan masalahnya doang. Nah, seberapa jauh kita harus fokus dalam mencari solusi tersebut? Yes, yang sudah pasti kalau misalnya kita fokus mencari solusi, yang pertama itu adalah fokus juga terhadap akar masalah gitu loh. Kenapa fokus kepada akar masalah? Nah, kalau kita fokus ke akar masalah itu nanti kita akan tahu detail masalahnya itu apa. Bisa jadi akar masalahnya itu ada di beberapa hal gitu loh. Apakah kalau misalnya kita pakai metode Fishbone itu kan ada masalah di orangnya, ada di metodenya, ada di peralatan atau mesinnya, ada di lingkungannya gitu loh. Nah, ada di mana? Jadi nanti kita akan telah di situ gitu loh. Nah, akar masalah bisa jadi ada di beberapa. Nah, nanti yang harus diselesaikan adalah ya akar masalah tersebut gitu loh. Jadi nanti solusinya itu benar-benar komprehensif. Nah, gimana sih cara kita bisa mengembangkan atau mencari akar masalah? Yang paling penting itu adalah seorang pemimpin harus memahami bidangnya dia, bidang mulai dari bidang perusahaan atau juga alur proses kerja di setiap bidang yang memang terlibat di dalamnya seperti itu. Nah, sehingga nanti view-nya lebar dan nanti bisa ngelihat gitu loh, bisa ngelihat permasalahan itu di A, B atau C gitu loh. Nanti pun masalah itu bisa terselesaikan, solusi itu bisa ada bisa menyelesaikan masalah-masalah di berbagai macam sisi seperti itu. Seperti itu Mbak. Berarti selain itu kira-kira apalagi sih yang bisa dilakukan pemimpin untuk mendapatkan solusi yang benar-benar pas? Selain tadi bikin metode-metode entah Fishbone entah apa gitu, selain itu apa? Nah, selain itu juga kalau misalnya kita ngelihat untuk supaya kita bisa mendapatkan satu solusi juga. Nah, kita juga harus pahami solusi ini dampaknya ke arah mana gitu loh. Jadi gini, ketika kita ada solusi pun solusi jangan cuma satu. Di setiap misalkan di di manusia, dari sisi manusia itu kita harus ada, kalau misalkan masalahnya itu disebabkan oleh manusia, ada penyebab juga di sisi manusia ini ada beberapa juga. Nah, itu harus clear. Ketika kita ada alternatif solusi itu jangan satu, tapi minimal itu ada 2 atau 3 gitu loh. Nah, nanti dari situ kita juga harus menimbang-nimbang tuh Mbak, kira-kira dampak ketika kita solusi A ini apa, solusi B ini apa. Nah, nanti yang harus kita cari itu adalah yang memang dampaknya itu minim dan di kedua sisi, di sisi yang memecahkannya, sisi yang menerima maupun sisi yang memberikan solusi seperti itu. Kan win-win ya gitu, seperti itu. Berarti dipilih solusi yang terbaik yang mana yes, gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi kan Bapak sempat mention sedikit tentang view yang lebar. Nah, itu artinya apa sih? Apakah seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk berempati dalam setiap mengambil keputusan atau seperti apa? Yes, view yang lebar itu adalah tadi ya, dia harus memahami, dia punya konsep berpikir dan juga penguasaan terhadap bidang gitu loh Mbak. Jadi view-nya luas tuh seperti itu. View-nya luas itu adalah dia menguasai bidangnya dia gitu loh. Bukan hanya bidang dia, tapi ada bisnis ini kan berkorelasi dengan berbagai macam bidang dong gitu loh. Kalau misalkan ada satu bisnis F&B, ada mungkin R&D-nya, ada mungkin
operasionalnya, ada mungkin supporting di human resource-nya gitu loh. Jadi ketika dia taruhlah misalkan dia seorang direktur operasional, artinya dia harus ngelihat keseluruhannya gitu loh. Dari sisi PIC-nya seperti apa dalam memforecast produksi seperti itu. Supaya nanti tadi masalah-masalah itu bisa berhubungan semua, dan solusinya pun bisa semuanya kena gitu loh. Jadi win-win seperti itu. Solusinya pun demikian. Kalau kemampuan berempatinya tuh dalam hal apa? Nah, ada lagi nih. Kemampuan berempatinya itu adalah dalam hal kita harus memahami juga orang lain. Jadi pemimpin itu harus bisa memahami posisi dari orang yang dipimpinnya, seperti itu. Sebenarnya ini adalah salah satu bisa dibilang pondasi seseorang dalam memimpin satu organisasi. Bisa itu perusahaan, bisa itu kalau terkecil bisa itu departemen, seperti itu. Nah, karena apa? Ujung-ujungnya itu adalah empati itu membuat orang nyaman. Ketika buat orang nyaman bekerja, pasti orang bisa bonding. Jadi orang bisa bonding di dalam organisasinya. Nah, impact besarnya itu adalah ke performance atau ke kinerjanya orang-orang yang kerja di belakang layarnya dia gitu. Oke, jadi bonding itu penting ya? Bukan cuma pengetahuan tentang perusahaan yang dia pegang aja? Yes, betul. Karena ya tadi dia, bonding itu sangat-sangat penting. Karena kalau orang tidak nyaman, pas dalam bekerja pasti dia nggak bisa mencapai produktivitas yang memang ditarget oleh perusahaan, seperti itu. Nah, penilaian dari seorang leader adalah bukan hanya di dirinya dia, tapi hasil seorang leader itu adalah hasil kolektif dari dia punya tim, seperti itu. Gitu sih. Saya pun demikian ketika ada penilaian KPI, ya, ada penilaian kita. Jadi di setiap tahunnya kita capai itu pasti bisa maksimal jika yang di bawah-bawahnya ini, tim-timnya ini adalah bekerja sesuai sama target untuk mencapai target ini. Kalau yang bekerja di bawahnya dia nggak nyaman, bisa dibayangkan bakarlah. Gitu loh. Yang ada apa? Baru sebentar resign, akhirnya ganti orang lagi, harus didik orang baru lagi segala macam. Belum tentu orang itu bisa perform kan, gitu loh. Akan ada PR lagi pasti seperti itu. Nah, aku mau nanya nih Pak, yang mana yang lebih penting duluan? Kemampuan berempati itu tadi, bonding itu tadi, atau pengetahuan yang tadi view yang lebar itu? Yes, kalau ditanya mana yang lebih penting, kalau kita ngelihat dari sisi mana dulu nih? Kita melihat dari sisi leader sebagai driver untuk top perform, atau leader sebagai pemberi solusi. Nah, karena ada dua hal nih. Kalau kita bicara berkaitan sama leader sebagai driver supaya timnya bisa top perform, itu lebih ke empati. Gitu loh. Nah, kalau dia sebagai problem solver dan pemberi solusi, nah itu yang atas, yang memang dulu. Jadi ada yang bisa kan yang namanya leadership management itu ada dua. Ada yang berkaitan dengan task performance atau task management, ada yang memang berkaitan sama people management, gitu loh Mbak. Nah, dua hal ini memang nantinya merujuk kepada satu tujuan, gitu loh. Seperti itu. Berarti tergantung konteksnya apa? Tergantung konteksnya apa dulu. Tapi tetap tujuannya sama ya? Tujuannya sama. Gitu. Oke, next nih. Dalam keseharian, seorang pemimpin menerima komunikasi dua arah. Nah, selain dia berkomunikasi ke timnya, dia juga menerima feedback dari timnya. Kadang feedback itu datang dalam kondisi bermacam-macam nih. Tidak bisa dikontrol dari timingnya. Menurut Pak Rizky itu sendiri, gimana cara seorang pemimpin menyikapi umpan balik atau sebuah feedback? Penting. Ini pertanyaan bagus nih. Ya, memang salah satunya juga ya dari tadi kita bahas sebelumnya, ini adalah salah satu pola pikir yang memang harus si leader itu punya ya, gitu. Bagaimana cara menyikapi feedback. Kadang seorang leader merasa ngebosi. Nah, kalau ngebosi paling anti dengan apa? Dengan
feedback atau umpan balik atau masukan gitu loh, baik dari rekan satu levelnya maupun apalagi dari timnya tuh. Wah, yang ada malah biasanya malah nyerang balik seperti itu. Ya, wah itu bahaya sekali tuh. Nah, itu yang memang harus dihindari ya teman-teman ya. Ketika sebagai seorang leader itu hal yang memang harus dihindari. Gitu loh. Karena kenapa? Feedback itu sangat-sangat penting. Kadang apa yang kita bilang benar atau yang kita putuskan benar gitu loh, belum tentu benar-benar merepresentasikan atau bisa memecahkan satu problem yang memang ada di lapangan sebenarnya. Karena kan yang touch sebenarnya kan itu kan yang paling tahu yang setiap harinya di lapangan itu adalah tim biasanya seperti itu. Nah, gimana sih cara nyikapinya? Pertama adalah fokus pada penyempurnaan. Jadi feedback itu jangan disikapi sebagai wah saya diserang nih, wah penilaian saya jelek nih, wah ternyata ada orang yang gak suka sama saya. Jadi jangan menyikapi sebagai serangan personal, tapi nyikapilah fokus pada perbaikan apa sih yang bisa kita sempurnakan dari yang memang sudah berjalan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menerima feedback, jika memang dari sisi kita bisa dibilang ada sedikit secara emosional tuh terganggu, ya lebih baik kita terima lalu kita mengambil waktu sejenak lah gitu loh. Karena kenapa? Menyikapi, kadang kan orang bisa dibilang ngasih masukan, ya kita nggak bisa ngendalin orang lain gitu loh. Ngasih masukan dengan kata-kata yang memang tanda kutip ya tidak baik lah atau negatif. Kita nggak bisa mengendalikan itu ya Mbak Carla ya. Jadi kita harus benar menyikapinya juga dengan kepala dingin. Terus kalau misalnya kita perlu untuk minta contoh, kalau misalkan dari feedbacknya itu belum clear, kita bisa kok minta contoh seperti apa sih yang seharusnya seperti itu. Dan pada saat kita menerima pun benar-benar kita analisa poin per poin. Kalau perlu dicatat seperti itu. Karena apa? Supaya nanti kita bisa mengklarifikasi jika ada pernyataan-pernyataan atau feedback yang memang kita perlu klarifikasi seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kita harus bisa ngendalin kita punya gangguan emosi. Tadi makanya saya bilang di awal, terima kepala dingin sama kendalin emosi itu kita harus ketika nerima, kita harus mundur sesaat gitu loh. Kita harus mundur sesaat untuk kita memberikan satu feedback yang terhadap feedback yang diberikan oleh si pemberi feedback seperti itu. Itu sih sebenarnya sih. Karena ya supaya nantinya kita tanda kutip tidak mengistilahkannya sebagai serangan seperti itu. Biasanya kan ya adalah orang-orang yang memang niatnya memberi feedback tapi tanda kutip seperti menyerang seperti itu. Niatnya lain ya. Ya itu loh. Berarti pada dasarnya ini penting ya. Berarti pada dasarnya pemimpin itu harus open minded gitu ya. Yes. Okay. Wah itu sangat-sangat harus ya. Iya. Kalau misalnya dia nggak bisa nerima feedback, susah ya nggak bisa. Susah banget. Oke, selain itu dalam berkolaborasi dengan tim, gimana sih caranya Pak supaya bisa berkolaborasi dengan tim dengan baik gitu? Dan bagaimana seorang pemimpin dapat bersinergi dengan baik di tempat kerja dengan tim untuk mencapai target? Pertama yang pasti ketika kita ketika kita memimpin tim, ini juga harus kita membudayakan tadi yang Mbak Carla bilang adalah open mind. Gimana caranya dari kita sebagai seorang leader maupun dari tim itu terbiasa dengan masukan, terbiasa dengan bisa dibilang pemberian feedback gitu loh. Gimana caranya beri feedback, gimana cara menerima feedback gitu loh. Karena biasanya kita juga nggak bisa pungkiri Mbak, maksudnya kita nggak bisa pungkiri bahwa seorang leader itu tetaplah seorang manusia yang memang punya keterbatasan. Bisa jadi kita memang paham dalam satu bidang. Ya namanya seorang leader pasti paham ya dengan bidangnya. Nah, di lain sisi bisa jadi juga ada anggota tim kita sebenarnya
punya potensi nih, memang dia mungkin wawasan, apalagi kalau kita memimpin anak-anak milenials nih yang memang bisa dibilang gadget savvy banget, dia berbagai macam informasi di luar dari bidang yang digelutinya itu dia punya gitu loh. Nah itu mungkin yang memang apa ya, bisa dibilang kita bisa take and give lah di situ gitu loh. Nah makanya seorang pemimpin ini harus benar-benar bisa mendrive dia punya tim untuk saling tukar tukar informasi, tukar ide. Itu tuh penting banget gitu loh. Kayak contohnya saya ketika saya sekarang bekerja, bahkan saya punya rekan kerja yang secara usia 11 tahun lebih muda dibanding saya. Tapi agile orang ini gitu loh. Ketika jadi dia bisa jadi bisa dibilang bisa menjadi partner untuk brainstorming, partner untuk menguji. Karena saya terbiasa dengan dengan program pengembangan yang memang saya sudah buat dengan tim, saya selalu minta view-nya dia karena saya sangat-sangat yakin orang yang lebih muda, rekan saya yang lebih muda ini nih punya punya daya kritis dan juga masukan yang memang sangat-sangat membangun gitu, dan itu nelepet buat saya. Karena kenapa? Itu bisa menyempurnakan saya punya program seperti itu. Bayangkan Mbak, 11 tahun lebih muda dibanding saya. Wow, itu kan ya. Jadi kita membiasakan seperti itu. Memang tidak semua masukan kita terima mentah-mentah. Ya kita juga tetap harus list masukan tersebut, kita analisis sesuai dengan sesuai dengan konteks yang memang kita hadapi seperti itu. Nah, lalu apalagi kalau kita ada plusnya loh Mbak, sebenarnya kalau kita berpikiran positif, punya mindset open mind seperti itu. Nah, adalah kita bisa menambah wawasan, nambah knowledge, bahkan kita bisa kompetensi kita bisa nambah seperti itu. Itu tanpa disadari seperti itu. Dan pekerjaan kita sudah pasti teruji sebelum diuji. Gimana tuh? Pokoknya teruji dulu ketika kita ada satu program yang memang kita ujikan dulu ke orang-orang yang memang kritis sebelum kita bisa dibilang deploy atau implementasi ke lapangan seperti itu. Okay. Kan kita butuh yang namanya, oh Pak di lapangan seperti ini, harus seperti ini. Nah programnya bisa loh Pak di ini segala macam. Nah seperti itu, gitu loh. Karena tidak kalau kita terlalu fokus pada apa yang kita pikirin, itu bisa jadi tidak bisa sesuai, tidak sesuai dengan konteks real di lapangan seperti itu. Gitu. Berarti point of view orang lain tuh juga penting ya? Wah, penting sekali. penting sekali. Nah itu makanya leader tuh nggak boleh anti feedback, nggak boleh close minded tuh nggak boleh. Seperti itu. Oke, dan menurut Pak Rizky sendiri nih, gimana sih seorang pemimpin dapat memberikan alasan kuat atau good reason dalam mengambil sebuah keputusan? Nah, penting juga nih. Terkadang memang kalau kita bisa bilang ada yang tipikal bos, yaudah lakukan A, nggak mau lakukan A, yaudah keluar aja, gitu loh. Nah itu yang harus kita hindari juga teman-teman. Jadi ketika kita mau ketika kita menghadapi satu permasalahan gitu loh. Nah ataupun ketika kita mau mengambil langkah-langkah, yang pasti langkah-langkah itu pertama harus teruji, yang tadi saya bilang harus teruji dan memang kita harus benar-benar memikirkan, mempertimbangkan dampak dari sebuah keputusan gitu loh, dampak dari sebuah keputusan. Jadi keputusan itu kalau kita mau ngambil A, ketika view orang lain gimana nih gitu loh, ketika mau ngambil A dampaknya apa, baik bagi biasanya kalau misalkan pemimpin satu organisasi itu baik organisasi maupun orang-orang di dalamnya seperti apa gitu loh. Dan kita dan seorang pemimpin harus peka terhadap dampak itu tadi Mbak gitu loh ya teman-teman ya, di dampak dari langkah-langkah yang kita mau ambil seperti itu. Dan juga gimana caranya, mulailah berpikir gimana caranya sebelum kita mengimplementasikan keputusan atau langkah-langkah strategis kita, juga kita harus
tahu gimana cara meminimalisirnya. Setelah itu baru deh kita komunikasikannya dengan strategi yang memang bisa meminimalisir dampak negatif seperti itu. Itu sih seperti itu, Mbak. Oke, dan juga kalau misalnya tim tahu alasan secara rinci kan juga jadi lebih enak Ya. dilakuin kan Ya, dibandingkan lebih enak. ketika bosnya memerintah untuk udah lakuin A gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, ketika ini pengalaman saya adalah ketika hampir 2 tahun lalu lah ya, di bulan April, ketika pandemi itu bisa dibilang pandemi itu lagi merebak-merebaknya, lagi hype banget tuh pandemi itu kan ya. Nah, setiap perusahaan pasti terdampak semua. Meskipun dari perusahaan yang saya bekerja sekarang di F&B itu tidak terlalu masih bisa beroperasi, maksudnya gitu, tidak benar-benar off. Nah, di situ ada kita mengalami cut off salary pasti ya gitu, dengan kondisi seperti itu kan ya. Nah, itu kan permasalahan tuh. Pasti yang namanya cut off salary itu ketika kita kalau misalkan kita cuman bilang, teman-teman kita ada pemotongan gaji ya gitu loh. Hanya ngomong gitu aja gitu loh. Itu pasti kan punya pasti ada yang demotivasi segala macam. Cuman kita harus, waktu itu strategi saya adalah berpikir memberikan satu pemahaman bahwa ini adalah dampak dari pandemi. Kita juga based on data, Mbak, gitu loh, bahwa penurunan sales sekian gitu loh, sehingga inilah yang menjadi dasar supaya tempat kerja kita ini bisa tetap running. Nah, dari kebijakan perusahaan mengambil langkah cut off supaya kita juga membantu gitu loh. Nah, saya juga memberi satu gambaran bahwa gue bayangkan ketika tidak oke lah teman-teman bisa dapat full juga dengan kondisi seperti ini, namun company ini off, tutup. Impact-nya ke teman-teman apa? Nggak bekerja. Ketika kondisi pandemi seperti itu, perusahaan-perusahaan lain juga kan pasti kan akan bisa jadi pada saat itu off hiring lagi off. Nah, ketika teman-teman perusahaan tutup, teman-teman jobless, terus mau nyari job pekerjaan lain, yang lain juga masih nahan untuk hiring, jadi pengangguran, pilih mana? Itu yang saya view, itu yang kita berikan, Mbak. Makanya alasan itu harus kuat. Bahkan kalau harus disertai oleh data dan fakta realnya seperti apa. Gitu. Berarti itu penting banget. Wah, penting banget itu. Oke, tadi kan kita udah diskusi soal mindset dan pola pikir seorang pemimpin. Nah, gimana sih sikap atau attitude seorang pemimpin yang baik? Dan menurut Pak Rizky, seberapa penting sebuah pemimpin memiliki kejujuran dalam memimpin? Oke, nice. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Yang pasti sikap seorang pemimpin ada beberapa ya. Ada jujur, berintegritas, juga komunikasi harus baik, bersikap adil, bertanggung jawab gitu loh. Nah, kalau misalkan tadi 4 gitu loh, 4 hal. Namun yang pertama yang tadi Mbak Carla tanya adalah gini, teman-teman. Kenapa sih harus memiliki sifat jujur? Seorang leader itu adalah contoh, role model bagi timnya dia gitu loh. Sehingga kalau misalkan seorang pemimpin mencontohkan tanda kutip hal-hal yang memang tidak jujur, maka ini akan diikuti juga oleh mereka punya tim. Karena kejujuran ini berkaitan erat dengan integritas. Integritas apa? Ketika integritas itu adalah sebenarnya melakukan apa yang sudah dijanjikan. Ketika dia berjanji A, maka dia harus melakukan A. Meskipun nggak ada orang yang melihat, dia tetap melakukan A gitu loh. Kalau dia jujur, tentu aja dia jujur karena dia dipantau terus. Kalau nggak dipantau, dia pasti akan nggak jujur. Dia disiplin waktunya. Ketika dia hadir, dia tepat waktu kok. Dia bahkan setengah jam sebelum jam masuk dia sudah hadir duluan di kantor gitu loh. Nah, itu
baik ada pemimpinnya maupun tidak ada pemimpinnya gitu loh, seperti itu. Jadi ini sangat penting. Bayangkan Mbak, kalau misalkan seorang leader tanda kutip tidak jujur, berarti kan dia kan mengajarkan sesuatu yang tidak baik gitu loh kepada timnya. Pasti timnya ikut gak? Iya, ngikut. Pasti ngikut gitu loh. Nah itu jadi apa namanya, bisa dibilang bom waktu gitu loh. Bom waktu itu wah, mengerikan nantinya gitu. Kalau ditumpuk pendem. Iya. Dan itu juga saya juga mengalami gitu. Di lingkungan kerja juga saya pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi di mana ada satu kebijakan, katakanlah kebijakan itu A gitu loh. Nah, kebijakan A ini itu ternyata bisa dibilang tidak direalisasikan seperti itu. Tidak direalisasikan dengan benar-benar sesuai gitu loh. Yang penting contoh misalkan hadir jam maksimal hadir jam 9 gitu loh. Hadir jam 9, absen jam 9 gitu loh. Nah, karena waktu itu kita sedang ada training. Kalau training kan pasti kan harus prepare sana sini segala macam gitu loh. Nah, saya bilang bahwa hadir dong jam 15 menit sebelum training itu dijalankan gitu loh. Dilala datang mepet, berarti kan tidak berintegritas seperti itu. Dan itu PR juga sih sebenarnya gitu. Oke, nah tadi kan bicara soal jujur. Apakah jujur ini harus di semua aspek atau tergantung kalau ada berita buruk atau hal-hal yang harus ditutupi dari tim itu juga harus jujur atau gimana? Gimana menurut Pak Rizky? Kalau bicara terkait jujur dan harus ditutup misalkan ada yang tidak baik terus ditutupi dari tim, itu gini Mbak, bergantung bagaimana cara kita mengkomunikasikannya gitu loh. Kayak yang tadi saya cerita ke Mbak bahwa ada cut off salary pada saat awal pandemi, itu sebenarnya kan juga bad news tuh. Tinggal bagaimana cara kita mengkomunikasikan sebenarnya Mbak gitu. Jujur ya kita harus open dengan hal tersebut gitu loh. Nggak enak ya memang nggak enak gitu loh, cuma gimana cara kita mengemas komunikasinya itu loh Mbak gitu. Nggak enak tapi gitu ya. Iya. Tapinya. Tapi harus gitu loh. Mengkomunikasikan harus gimana cara kita mengkondisikan bahwa ya bad news ini memang harus dijalani seperti itu gitu sih. Oke, berarti kan tadi tergantung cara mengkomunikasikannya. Berarti seorang pemimpin itu harus mempunyai cara komunikasi yang baik gitu ya Pak? Dan selain itu harus apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selain harus berkomunikasi dengan baik? Oke, yang pasti juga harus tidak boleh belah sebelah. Terus juga kalau misalkan dia memang melakukan kekeliruan, gitu loh, dia harus bertanggung jawab atas itu, gitu loh. Nah, meskipun yang melakukan kesalahan itu adalah tim, ya itu yang harus digarisbawahi itu. Seorang leader harus bertanggung jawab, karena kenapa? Apa yang dilakukan tim ya itu adalah buah dari instruksi leader seperti itu. Ya harus mengakui bahwa itu ada ada hubungannya dengan kita sebagai seorang leader sebenarnya gitu. Seperti itu Mbak. Karena banyak yang justru malah playing victim ya. Nah, itu bahaya juga teman. Jadi kalau misalkan dia playing victim itu nanti akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan dari timnya ini merasa terintimidasi gitu loh. Nah, gini, sebenarnya betul dari sisi leadernya harus bertanggung jawab atas itu. Nah, namun yang perlu digarisbawahi adalah setelah kita mengakui bahwa ini ada hal yang memang bisa dibilang kurang maksimal atau kesalahan yang memang dilakukan oleh tim kita. Ya, namun di sisi lain kita juga harus kalau memang benar-benar tim kita yang melakukan kesalahan, kita harus benar-benar clear dulu masalahnya apa. Nah, kita harus analisa lagi tuh masalahnya benar nggak memang human error atau ada penyebab lain. Nah, setelah itu ya kita kasih feedback kepada si tim kita itu gitu loh. Tapi awalnya kita harus tanggung jawab atas itu gitu loh. Jangan langsung
bro ini salah lo gitu loh. Iya. Wah, itu bahaya tuh. Karena Iya. tim dia juga kan a part of dia juga ya. Iya betul. Oke, nah next nih, selain seorang tadi kan pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, seorang pemimpin dapat membangun kepercayaan diri tuh gimana sih cara membuat itu, cara membentuk itu sendiri itu gimana Pak? Oke, seorang pemimpin harus dia harus memang punya keyakinan dan dia juga harus punya percaya diri gitu loh. Nah, gimana caranya? Ya sudah pasti ini Mbak, dia harus benar-benar menguasai bidang kerjanya dia. Ya karena kenapa? Kepercayaan diri seorang leader itu terlihat pada saat dia menganalisa, pada saat dia memutuskan satu keputusan gitu loh. Cara dia bahkan menghandle timnya dia gitu loh. Karena salah satu hal yang bisa yang membangun kepercayaan diri seorang leader ini adalah pengalaman dia sendiri gitu loh. Yang seperti di awal saya share ke teman-teman juga ya, bahwa dengan semakin panjang karir dari seorang pemimpin ini, pastinya dia sudah sering menghadapi berbagai macam situasi dari yang ideal maupun yang tidak ideal. Nah dari situ sebenarnya dia banyak sekali knowledge yang memang membuat dia percaya diri gitu loh. Oh ketika menghadapi persoalan A, karena dia sudah pernah menghadapi, dia percaya diri bahwa ya solusi yang diambil adalah ini seperti itu gitu loh. Andaikan memang ada permasalahan baru, karena dia sudah terbiasa menganalisa, terbiasa dia berpikir kritis gitu loh, dia bisa juga membreakdown masalah-masalahnya itu menjadi poin-poin kecil yang memang poin-poin ini ternyata masalahnya seperti ini gitu loh, dan dia juga sudah terbiasa sih, itu yang membuat dia percaya diri Mbak gitu loh. Oke, jadi kalau dia nggak punya knowledge, orang juga nggak percaya. Nah itu salah satunya gitu loh. Nah itu ada kaitannya dengan personal branding tuh gitu loh. Gampangnya adalah gini deh, gampangnya kalau kita melihat orang yang memang secara usia kerja sekian puluh tahun di bidang A gitu loh, kita melihat itu aja udah timbul trust ya, gitu loh, sudah timbul trust. Jadi sebenarnya salah satu adalah dari pengalaman-pengalamannya dia sih, seperti itu, knowledge juga gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih, ini out of the box tapi kayaknya penting ya. Oke. Apakah seorang pemimpin itu harus punya selera humor gitu, atau harus humoris? Apakah itu akan menurunkan sebuah wibawa seorang pemimpin? Jadi seorang leader di era milenial saat ini itu harus pahami bahwa anak-anak milenial ini gak bisa kita memakai gaya terlalu strength, terlalu gak boleh gini, gak boleh gitu, terus pakai bisa dibilang memberikan satu ketegangan di ruang kerja. Nah, itu nggak boleh tuh, gitu loh. Itu yang juga harus dihindari. Karena kenapa? Yang kita pimpin saat ini tuh sebenarnya lebih banyak orang-orang millennials yang memang no border gitu loh. Dan ini juga yang saya bangun sih, Mbak Carla dan teman-teman ya. Ini juga yang saya bangun di tim. Itu ya kita gimana caranya kita membangun suatu suasana yang memang relax bekerja. Karena ujung-ujungnya itu adalah kenyamanan. Kenyamanan dalam bekerja. Kalau misalnya kita terlalu strength, ya pastinya kerja tegang yang ada ya kesalahan lagi, kekeliruan lagi gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita suasana dalam ruang kerja itu menjadi satu tanda kutip penjara gitu loh. Wah itu bahaya sekali gitu loh. Oke. Berarti balik lagi sebenarnya kayak yang ke tadi ya, bonding ya. Bonding. Yeah. Nah salah satu bonding itu ya caranya adalah ya dengan tadi selera humor seperti itu sih. Gitu. Biar lingkungan kerja juga nyaman. Nyaman itu poin Target pentingnya. nyampe. Target nyampe. Yang gitu. untung pemimpinnya juga. Iya, yang untung pemimpinnya juga. Sama-sama berkorelasi. Makanya itu sebenarnya yang memang poin-poin dari mindset sama sikap yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seperti itu sih. Oke deh, terima kasih Pak Rizky untuk waktunya hari ini. Nah, viewers, hari ini sudah selesai sesinya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow juga sosial media kita, dan sampai ketemu di video preview selanjutnya. Dadah! Oke. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.